Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 kelas MA 4072 Deep Learning akan melaporkan hasil proyek akhir kami dengan judul klasifikasi teks untuk identifikasi berita palsu menggunakan algoritma Deep Learning pada dataset well fact. Oke, kelompok ini terdiri dari saya Mujib Prasetyo dengan NIM 101222063 dan rekan-rekan saya Davandra Pahlewi 101222065 dan juga Regi Prayoga 101222067. Selanjutnya, untuk pertama, latar belakang dan permasalahan. Kenapa kami memilih topik tersebut itu kondisi ekosistem digital saat ini itu masifnya berita palsu atau fake news sehingga yang sangat mengkhawatirkan ini jadi eh, takutnya ada dampak destruktif dari fenomena hoax ini seperti polarisasi sosial, instabilitas politik, bisa juga kerugian ekonomi global. Selanjutnya untuk masalah dan keterbatasan manual itu sekarang berita palsu itu sangat kompleks, jadi bisa dimanipulasi secara linguistik sehingga sangat mirip data asli. Jadi pengecekan identifikasi secara manualnya itu jadi sangat tidak praktis, lambat dan rentan terhadap bias subjektif dan tidak sebanding dengan volume berita harian. Urgensi tindakan dan solusi dari AI yaitu karena tidak ada penyaringan otomatis sehingga urgensinya menjadi urgen mutlak gitu. Solusi yang ditawarkan itu solusi state of the art yang menggunakan algoritma deep learning karena kemampuannya dapat mengekstraksi fitur semantik secara otomatis untuk mendeteksi berita palsu secara real time. Oke, tujuan dan target proyek itu pertama fokus rumusan masalahnya itu berfokus pada evaluasi komparatif dari berbagai arsitektur deep learning dari yang dasar, sequel, pendekatan deteksi anomali sampai dengan arsitektur yang paling mutakhir berbasiskan transformer untuk mendeteksi berita palsu tersebut. Untuk tujuan utamanya itu perbandingan secara empiris dari performa-performa setiap tersebut. Sehingga kita dapat menemukan konfigurasi terbaik yang mampu menyeimbangkan antara tingkat akurasi prediksi yang tinggi dan efisiensi beban komputasi. Untuk indikator keberhasilannya sendiri yaitu berdasarkan perbandingan performa antar model yang diukur secara komprehensif dengan metrik klasifikasi. Selain itu juga evaluasi didasarkan pada tingkat efisiensi waktu, stabilitas kurva, dan kecepatan kekonvergenan model. Selanjutnya, untuk eksplorasi data, yaitu pertama untuk distribusi berita asli dan palsu, bisa kita lihat ini cenderung hampir sama rata meskipun ada perbedaan tipis, yaitu ada 35.000 berita palsu dengan kita labeli sebagai label Lord, dan juga ada 37.000 berita asli dengan label satu. Eh, Distribusi ini bisa kita lihat cenderung merata, jadi tidak ada bias dari kelas mayoritas tersebut. Selanjutnya untuk distribusi panjang katanya itu cenderung di bawah 750 kata dengan mayoritas berada di antara 250 sampai 500 kata tiap artikelnya. Dan untuk distribusinya landai di bagian ekornya. Jadi mengindikasikan bahwa narasi hoaxnya cenderung memiliki variasi yang lebih beragam dan seringkali ditulis mirip dengan berita asli dan lebih banyak dari berita asli. Selanjutnya untuk top 15 wordnya itu didominasi entitas politik AS, yaitu eh, karena memang didominasi terkait dengan perpolitikan di AS seperti kata Trump, Clinton, dan Obama. Terus jadi untuk karakteristiknya itu eh, banyak muncul kata-kata naratif dan pelaporan jurnalistik seperti state, good, people, could, dan lain-lain. Selanjutnya untuk irisan kosakatanya itu ada overlapnya sangat tinggi sehingga antara berita asli dan berita palsu. Sehingga pendekatan kami menyimpulkan bahwa metode tradisional berbasis frekuensi kata itu tidak akan cukup tangguh. Jadi kita akan memerlukan arsitektur deep learning karena modelnya tidak akan hanya menghitung kata, tapi juga memahami konteks dan pola semantik dari kalimat setiap berita tersebut. Selanjutnya untuk tahapan pemrosesan datanya itu pertama kita akan melakukan text cleaning, selanjutnya ada NLP pipeline, tokenization dan juga
Padding, output yang kami harapkan itu dari teks mentah itu ditransformasi menjadi matriks numerik dengan dimensi lebih dari 63.000. Selanjutnya dibagi dengan metode stratified split dengan rasio 80% training, 10% validasi, 10% tes. Selanjutnya pendekatan ini akan menjamin proporsi distribusi berita asli dan berita palsu tetap seimbang sehingga model ini dapat dilihat secara objektif tanpa risiko bias. Selanjutnya untuk tahapan alur eksperimennya itu yang pertama kita melakukan IDS, selanjutnya data processing, pemodelan, kemudian eksperimen optimisasi, dan terakhir evaluasi dan analisis komparatif. Selanjutnya bagian eksperimen satu dan membandingkan model akan dijelaskan oleh rekan saya, Regi Prayoga, silakan. Oke, terima kasih Muji. Di sini saya akan menjelaskan eksperimen satu, yaitu perbandingan model di mana di sini tuh kita mengambil tiga jenis model utama. Yang pertama tuh ada jenis model baseline yang diantaranya adalah model MLP dan CNN satu dimensi. Lalu selanjutnya ada model sekuensial yaitu simple RNN dan BLSTM. Juga model terakhir itu tuh model advance yaitu model transformer yaitu di Stillbird dan juga model semi supervised learning yaitu autoencoder. Oke, next. Oke, kita lanjut ke bagian pertama yaitu hasil evaluasi baseline model yaitu MLT dan CNN satu dimensi. Berdasarkan kurva dan berdasarkan matriks itu tuh kita tahu bahwa oh ya kita dapatkan bahwa akurasi dari MLP dan CNN untuk data well fake ini itu mencapai lebih dari 95%, lebih dikit. Dalam hal ini pendekatan pemindaian pola n-gram menggunakan CNN satu dimensi ini tuh terbukti lebih efisien, lebih superior dan memberikan hasil prediksi yang lebih balance dibandingkan pemrosesan agregat nilai rata-rata pada MLP. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ke eksperimen dengan jenis model kedua yaitu sequential model, yaitu simple RNN dan BLSTM. Dalam hal ini, hasil observasi kami menunjukkan bahwa pembacaan teks secara berurutan pada kalimat panjang memicu hilangnya konteks di awal paragraf pada simple RNN karena simple RNN ini tuh sistemnya kayak membaca dari kiri ke kanan aja satu arah dan sedangkan BLSTM itu tuh membaca dua arah dari kiri ke kanan dan juga kanan ke kiri dari matriks yang udah kita pre-processing. Pemulihan akurasi yang ditawarkan oleh BLSTM ini tuh harus ditebus dengan lonjakan beban komputasi yang memakan waktu hingga 113 detik. Karena tadi BLSTM ini tuh sistemnya dua arah, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jadi sistem membaca artikel dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Sedangkan RNN cuma satu arah. Itulah kenapa komputasinya jadi lebih berat di BLSTM. Lanjut. Oke, selanjutnya ada model lainnya ya. Di sini tuh ada model autoencoder sama distillburst. Pertama ada autoencoder di sini kita bisa eh, lihat, sorry, nanti cut ini ya. Tapi ini tuh apa? Si grafiknya belum diupdate, bentar, update bentar. Pause dulu kalau bisa. Sama di Oke, selanjutnya ke hasil evaluasi jenis model ketiga yaitu others model atau model lainnya. Yang pertama itu kita mengevaluasi model autoencoder yaitu model semi supervised learning. Juga kita mengevaluasi model Distilbert dari Transformers yaitu advanced model. Nah, berdasarkan kurvanya, kita tahu bahwa di bagian autoencoder ini tuh eh, modelnya cukup jelek, di mana seperti yang bisa dilihat dalam confusion matrix juga aktual fake. Oh ya, maksudnya aktual fake-nya sejumlah 3.400 sekian itu tuh diprediksi real oleh model. Dalam hal ini tuh mengindikasikan bahwa sesuai dengan eksplorasi data sebelumnya bahwa struktur kata dari
jenis artikel yang fake dan yang real itu tuh cukup mirip. Sedangkan autoencoder ini tuh eh, bertugas untuk mendeteksi anomali dalam suatu data. Dalam hal ini berarti dia mendeteksi suatu pencilan gitu. Dalam hal ini tidak ada pencilan yang ada karena struktur katanya sama antara berita fake dan berita real. Maka dari itu autoencoder itu tuh kurang bisa untuk memisahkan artikel palsu dan juga artikel berita yang real di lapangan kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kami mengevaluasi model terakhir yaitu model transformer Distilbert, di mana model itu menjadi model yang sangat baik. Di sini tuh kita bisa lihat bahwa di confusion matrixnya eh, dia tuh bisa memprediksi fake sebanyak 3.000 bla 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 dan real sebanyak 2.000 bla bla bla. Dia tuh cuma salah di angka 62 dan di angka 36-an untuk memprediksi actual fake. Jadi ya model itu cukup bagus gitu dibanding dengan model-model lainnya, dibanding dengan model baseline dan sequential sebelumnya. Dengan angka akurasi mencapai 98,46%. Next. Oke, nah analisis kegagalan model yaitu simple RNN dan autoencoder. Untuk simple RNN dengan akurasi sebesar 56,6% itu tuh salah belajar optimasi, di mana simple RNN ini tuh mengalami kekonvergensi yang lambat dan tak stabil akibat masalah vanishing gradient pada 300 time step. Simple RNN ini tuh sensitif terhadap skema padding project kami. Meskipun terdapat potensi pembelajaran, evaluasi Simple RNN ini tuh kebetulan mengambil bobot terburuk pada epoks pertama yang memang hampir belum terlatih. Juga selanjutnya ada autoencoder di mana ini tuh lebih buruk lagi. Dia akurasinya 45,8%. Dia tuh salah tujuan atau asumsi di mana eh, seperti yang saya jelaskan tadi. Yuk, next. Next. Oke. Nah, ini adalah evaluasi komparatifnya ya, perbandingan metrik evaluasi model. Akurasi, presisi, dan bla bla bla. Nah, seperti yang kita lihat, yang paling stabil itu tuh tetap ya di Stillbird. Lalu disusul oleh model 4 BLSTM, CNN satu dimensi, sama MLP, yang bisa dikatakan cukup stabil. Yang kurang stabil dan sangat tidak stabil itu tuh adalah autoencoder. Karena kita lihat kurvanya naik turun gitu. Begitupun juga simple RNN. Lanjut. Oke, nah ini adalah perbandingan waktu training walaupun dia di Stillbirds dari Transformer ini tuh akurasinya sangat bagus, tetapi dia tuh memakan biaya komputasi yang sangat gede yaitu 4.000 detik. Ini tuh sangat signifikan dibanding dengan model lain yang cuman di bawah 2 menit. Yuk, lanjut. Oke, ini adalah tabel komparatifnya. Bisa dilihat bahwa model di Stillbird itu punya precision akurasi yang sangat tinggi dibanding dengan model-model lainnya. Walaupun ya tadi ya training time-nya sangat tinggi juga, sangat besar juga. Yuk, next. Oke, nah berdasarkan semua hasil eksperimen kami tadi, kami mendapat sintesis bahwa berdasarkan ini kurva grafik yang kami buat, grafik ROC ala-ala yang kami buat, bahwa model yang paling efisien itu tuh adalah model yang berada di paling ujung kiri atas, yaitu model dengan akurasi yang tinggi tetapi beban komputasi yang sangat rendah. Dan dalam hal ini kami menyimpulkan bahwa model 2 dari CNN satu dimensi itu tuh adalah model yang paling efisien secara komputasi tetapi dia akurasinya tinggi itu. Kenapa enggak model satu MLP? Karena model satu MLP ini tuh cukup sedikit bias dalam berdasarkan confusion matrixnya, walaupun ya akurasinya nggak beda jauh sama model CNN, dan walaupun juga time trainingnya itu cuma 22 detik. Dan kita juga bisa lihat bahwa Will Distilbert walaupun dia berada di atas,
tapi di paling atas, tapi dia berada di paling kanan dengan beban komputasi yang sangat tinggi. Kayak gitu. Juga di sini kami menangkap dua model yang cukup jelek, yaitu model autoencoder di bagian kiri bawah, juga ada model simple RNN di zona merah. Nah, dalam hal ini juga untuk mengejar sedikit sisa peningkatan, sorry, di sini juga untuk mengejar sedikit sisa peningkatan akurasi marginal sebesar 2,5% dibutuhkan biaya komputasi sekitar 124 kali lipat lebih besar dari CNN. Ini tuh nggak sebanding. Kami menilai bahwa ini tuh nggak sebanding. Yuk, next. Terima kasih eh, Egi, Muji. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua dari percobaan ini, yakni eh, perbandingan optimizer. Next. Nah, setelah kita mengevaluasi berbagai arsitektur, eh, kami juga menguji pengaruh dari optimizer, yakni Adam, Ernest Prop, dan SGD dengan momentum. Untuk percobaan ini, kami menetapkan CNN satu dimensi sebagai variabel kontrol. Nah, berdasarkan grafik metrik evaluasi yang bisa kita lihat di slide ini, ketiga optimizer ini pada dasarnya bisa ngantarin CNN satu dimensi mencapai tingkat akurasi akhir yang hampir identik, yaitu di kisaran 95%. Namun jika kita bedah lebih dalam, terdapat perbedaan karakteristik yang cukup menarik nih. Next. Nah, perbedaan paling mencolok itu terlihat pada kecepatan kekonvergenan dan efisiensi dari waktu. Adam terbukti sebagai algoritma yang paling cepat dan efisien. Model itu langsung menemukan titik loss terendah dan selesai dilatih hanya dalam waktu 30 detik. Namun sifat agresif Adam ini mengorbankan sedikit skor recall pada kelas berita yang asli. Di sisi lain, optimizer RMS Prop membutuhkan waktu 85 detik. Optimizasi menunjukkan bahwa tingkat precision-nya sangat tinggi, khusus untuk deteksi hoax, yang mana artinya pas model RMS Prop melabeli berita sebagai hoax, tebakannya bisa kita andalkan. Nah, sedangkan SGD, meskipun pergerakan gradiennya lebih lambat, dengan waktu 55,7 detik, justru memberikan kestabilan metrik yang paling balanced. Jarak antara skor precision dan recall itu sangat rapat, menjadikan SGD sebagai algoritma yang paling, dalam tanda kutip, adil dalam mengklasifikasikan kedua kelas. Next. Baik, kami juga menguji ketiga optimizer ini pada variabel kontrol yang berbeda, yakni Distilbert. Hasilnya, karena Distilbert memiliki bobot pre-train weights yang robust, maka perubahan optimizer itu nggak berdampak signifikan pada akurasi akhir. Semuanya konsisten di angka 98%. Sebagai observasi akhir, jadi pemilihan optimizer itu tidak secara drastis mengubah angka akurasi mutlak pada arsitektur yang sudah robust. Jadi peran krusial dari optimizer sebenarnya ada di penentuan trade-off atau kompromi antara kecepatan iterasi dan keseimbangan metrik precision recall. Next. Jadi kami menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, CNN satu dimensi dan by LSTM sama-sama mencatat akurasi yang sangat robust di kisaran 95,8%. Namun CNN satu dimensi jauh lebih unggul secara efisiensi perangkat keras. Kami juga menyimpulkan bahwa arsitektur RNN sebenarnya tidak cocok untuk teks panjang dan auto encoder sangat tidak efektif untuk kasus hoax yang punya gaya bahasa yang mirip dengan berita asli. Yang kedua, pada tabel komparasi dengan penelitian terdahulu ini, transfer learning memakai Distilbert punya kami mencetak Sorry, Dap, motong. akurasi mutlak 98,46%. Dava, sorry, motong. Next. Ya. Ini di gue masih di evaluasi komparatif, tabel komparatif yang itu, yang percobaan lu buka, masih belum ke kesimpulan dan saran.
Jadi pemilihan optimizer nggak secara drastis mengubah angka akurasi mutlak pada arsitektur yang sudah robust. Jadi peran optimizer sebenarnya ada di penentuan trade-off atau kompromi antara kecepatan iterasi dan keseimbangan metrik precision recall yang ingin kita capai. Next. Nah, kami menarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, dari segi kinerja, CNN satu dimensi dan by LSTM sama-sama mencatat akurasi yang sangat robust di kisaran 95,8%. Namun CNN satu dimensi jauh lebih unggul secara efisiensi hardware. Kami juga menyimpulkan bahwa arsitektur simple RNN tidak cocok untuk teks panjang dan autoencoder sangat tak efektif untuk kasus hoax yang tata bahasanya mirip atau setidaknya sama dengan berita asli. Yang kedua, pada tabel ini bisa kita lihat bahwa transfer learning Distilbert punya kami mencetak akurasi mutlak 98,46%. Kami optimis bahwa mekanisme self-retention itu solusi paling mumpuni untuk memberantas disinformasi secara sistemik dan struktural. Selanjutnya, kami akan menyajikan saran yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Egi. Oke, terima kasih Dapa. Jadi berdasarkan proyek kami itu ada beberapa saran. Yang pertama, untuk sistem real time atau hardware terbatas, kami menyarankan untuk menggunakan CNN satu dimensi ditambah dengan optimizer Adam untuk efisiensi komputasi dan akurasi yang cukup mumpuni. Selanjutnya, untuk akurasi maksimal tanpa batasan komputasi, kami menyarankan untuk menggunakan transformer yang lebih advance kalau bisa, yang lebih dari Distilbert, karena Distilbert ini tuh seperti yang kita tahu, apa performanya 97% dari transformer BERT yang utama itu. Selanjutnya juga untuk penelitian selanjutnya kami menyarankan untuk melakukan eksplorasi arsitektur hybrid CNN BLSTM ditambah dengan attention sebagai jalan tengah antara efisiensi CNN satu dimensi dan akurasi dari Distilbert. Lalu selanjutnya kami menyarankan untuk mengintegrasikan knowledge graph fact checking agar sistem tidak hanya mengandalkan pola bahasa tapi juga validasi fakta secara semantik. Next. Ya, ini adalah beberapa daftar referensi yang kami gunakan. Next. Dan ini adalah beberapa kontribusi tim dari tim kami kelompok 5. Next. Oke, sekian presentasi proyek besar dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya.